di titik kita aware atau sadar bahwa kita terkoneksi nih ke yang tanpa batas ini, di titik itu biasanya kemudahan datang. Tuh. Segala sesuatu yang kita lakukan effortless. Semua kebahagiaan, kelimpahan itu tuh ada di sini, di kamu, di aku, di kamu, di kita semua, udah ada gitu. Cuma tinggal satu poin di mana teman-teman, balik lagi malam hari ini. Terhormat sekali, senang sekali kita bisa kumpul bersama dengan Teh Feby, ada Bu Dwi atau Bu Yayan ya. Dan ada mbak-mbak yang lainnya yang baik hati, yang udah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya malam hari ini berkumpul bersama. Nggak mungkin ini terjadi kalau kita nggak dipersatukan sama satu kata yang namanya cinta gitu ya. Teh, mungkin Teh Feby bisa mengelaborasi bagaimana sih pengalamannya Bu Yayan, ya, Bu Dwi setelah mengikuti proses kelas di Badan Revolution dan praktik 30 daily rutin. Silakan Teteh. Thank you Mas Hendra. Ya, perjalanan seseorang, terutama Bu Dwi atau Bu Yayan, batch 14 ya, batch 14, itu daily rutin sudah selesai 30 hari. Jadi dari situasi yang memang belum menemukan seutuhnya rasa bahagia di dalam dirinya, seiring perjalanan waktu, proses pembelajaran kehidupan, dan akhirnya menjalankan daily rutin, itu mulai tumbuh tuh rasa-rasa kebahagiaan dari dalam yang sebelumnya nggak dirasakan. Ketika rasa bahagia mulai muncul, rasa kemudahan-kemudahan mulai muncul, di situ diikuti sama realita-realita manifestasi yang mungkin buat orang lain itu kecil gitu. Tapi sebetulnya manifestasi terbesar dalam perjalanan hidup begitu banyak orang, itu adalah rasa hati yang plong, Mas. Plong gitu, plong ringan gitu. Kayak nggak ngebawa beban beras 25 kilo di pundak gitu ya. Yang kayaknya udah bisa dia ikhlaskan gitu semua. Nah, itulah fase-fase awal di mana manifestasi terbesar dalam kehidupan kita itu adalah bebas, ada mulai rasa bahagia di dalam, dan kelimpahan itu nanti biasanya datang sendiri. Nah, untuk lebih serunya, Bu Dwi atau Bu Yayan yang akan bercerita sebelum belajar Badan Revolution, situasinya gimana sih Bu? Sampai pada akhirnya kenapa memutuskan ikut kelas gitu? Apa yang menyebabkan aku mau ikut kelas nih? Sampai pada akhirnya ada perubahan, mulai ada manifestasi dikit-dikit. Boleh nggak cerita? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal muasalnya sih sebetulnya karena saya memang penggemar Ngaji Roso ya. Jadi memang melihat podcast Roso itu ya ada apa namanya Pak Wayan, kemudian ada Bu Mona, Bu Sinta. Jadi ini pembicaranya nih yang nanya kok nggak kelihatan gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat banget saya memang mendengar Ngaji Roso waktu Teh Feby ya. Cukup lama juga saya mendengar itu ya karena Harley ya, menceritakan Harley itu. Kalau bicara kenapa sampai saya ke situ tuh ya mungkin begini. Saya ini kan sudah pensiun udah mungkin hampir 8 tahun ya. Nah, buat saya belajar itu nggak berhenti gitu. Artinya sebenarnya kalau lihat usia nih kelihatannya banyak yang muda-muda ya. Jadi buat saya belajar itu nggak berhenti. Dan juga saya mendapatkan informasi atau informasi bahwa usia di Indonesia ini usia hidup orang tuh bertambah ya, 75 tahun. Kalau hitung saya 63, itu kan masih panjang ya. Bicara yang ada di sini kan mungkin 30, 40, bicaranya masih panjang, untuk menjadi 60 aja juga masih panjang. Nah, jadi saya cuma melihat bahwa saya ingin punya kualitas hidup yang lebih baik gitu ya. 30 tahun saya bekerja, itu sebagai pekerja tuh begitu dimudahkan semua, dan seperti kita tahu kalau pekerja tuh ya setiap akhir bulan kita terima gaji kan gitu ya. Nah, sekarang kita mau hidup panjang, tetap sehat, tapi ketika income nggak ada, gitu kan, bagaimana kita mau menjaga kualitas hidup kita untuk dengan usia yang panjang? Ibu saya usia 88 tahun, masih sehat, alhamdulillah. Jadi mungkin itu ya, jadi mungkin juga muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Kalau tadi Teh Feby bilang bahwa saya nggak tahu itu kayak membaca saya ya, apa itu kan membaca saya, jadi membaca diri saya nih Teh Feby, bahwa memang muncul kebahagiaan plong itu adalah ketika saya udah masuk di sini. Nah, jadi sebelum itu memang sebetulnya mungkin saya pertama sih karena mau belajar aja tuh, waktu ikut kelas itu saya paksakan dalam arti ikut aja deh biar tahu, tapi juga mencari gitu ya, mempersiapkan ketika hidup ke depan kita nggak tahu kan gitu ya, siapa yang menjamin, karena sebenarnya saya single parent kan, jadi siapa yang menjamin gitu, kemudian gimana dengan usia yang tentunya kita ingin panjang umur tapi sehat, tapi kita punya finansial yang cukup gitu. Kekhawatiran masa depan atau was-was bagaimana itu muncul kan ya. Jadi ketika saya ikut mendengar podcastnya Teh Feby dengan Mas Hendra, itu membuat saya ingin masuk kelasnya gitu ya. Dan alhamdulillah sih saya mendapatkan pencerahan ya. Jadi nggak ada kata terlambat, dengan usia 63 kita belajar mendapatkan ilmu hidup ya, ilmu tentang kehidupan gitu ya.
bahwa kita tuh apa namanya perjalanan kita ini ya adalah kita belajar ya, belajar dan belajar gitu. Jadi itu sih asal muasalnya saya ingin tahu dan juga ingin menambah apa namanya ya dari cerita Teh Feby kan banyak ya manifestasi yang terjadi gitu. Kemudian apa namanya berkelimpahan itu tadi ya. Nah jadi itu yang membuat saya ingin masuk ke situ dan memang alhamdulillah ya ketika saya masuk ini mungkin banyak sekali yang saya dapatkan gitu dari ikut kelas di batch 14 ini. Berarti praktek kan banyak yang didapatkan. Tentunya kan ada habit yang berubah ya, Bu? Iya, Dari betul. sebelum dan sesudah Iya. sekarang. Daily rutin apa yang biasanya paling favorit dilakukan di Abundant Revolution Iya. daily rutin? Iya, mungkin saya cerita dulu ya. Saya kan ikut 5 Juni ya. Iya. 5 Juni itu saya memang ada 30 hari kan ya. Mungkin karena kita saya belum biasa kan jadi ada yang kelewat gitu Iya. ya. Tapi saya bersyukur bahwa saya kemudian ikut komunitas. Kalau Iya. saya bilang komunitas, Iya. komunitas positif yang apa namanya di waktu itu saya diajak Mbak Ju, bukan saya ya, maksudnya Iya. ketika ada tawaran dari Iya. Mbak Juju dan ada Mbak Fiona juga, ada Mbak Widya juga luar biasa ya, saya masuk di situ jadi tambah positif lagi gitu. Saya nggak mau menghilangkan kesempatan untuk selalu ikut rilis di Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Jadi Iya. teman-teman mungkin perlu tahu bahwa di Abundant Revolution ini alumni-alumninya itu memang saling merangkul gitu. Iya. Jadi Iya, ada luar satu biasa. habit untuk rilis di setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Iya. Untuk semua alumni itu bareng-bareng rilis ya. Iya. Lalu apa yang Ibu rasain pada saat Saya cerita baru itu? habit barunya ini lucu sebetulnya ya. Lucu itu artinya saya jadi sadar nafas syukur, kemudian senyum 227 dan sending love. Jadi ketika bangun tidur tuh udah kebiasaan ya. Sebelum kan biasanya ketika dulu saya belum ikut, pikiran kita kan udah kemana-mana ya. Iya. Hari ini mau ngerjain apa atau kemudian masih banyak pekerjaan atau PR lah yang mau kita lakukan. Bangun tidur seperti itu. Atau ketemu orang gitu ya, janji sama ketemu orang. Nah, ketika sekarang dengan habit yang baru tuh benar-benar saya sedang banget sih sebetulnya karena itu ritual ya, buat saya jadi ritual. Habit baru. Jadi ketika melek gitu benar-benar harus ngelewatin itu dulu gitu ya, sadar nafas syukur walaupun itu juga masih sambil tiduran kan, Iya, karena itu betul. harus dilakukan walaupun biasa Pas kalau baru melek. betul biasanya Pak kalau baru melek kan biasanya juga ada panggilan untuk ke belakang dulu ya, Iya, misalnya betul. buang air kecil atau apa, tapi sampai harus ditahan dulu, paling nggak 3 ritual itu 2 dilakuin dulu ya, yang sadar nafas syukur dan 227. Jadi baru bangun tidur aja kita udah senyum, coba bayangin ya, maksudnya tuh Sudah menyambut hari gitu ya. positive vibes, kemudian good vibes itu udah kita munculkan dari pagi. Karena lucu ya, saya cerita sedikit ya. Iya. Jadi ketika saya naik gokar dan dia bilang ibu adalah penumpang pertama saya, Iya. apa namanya kalau penglaris saya Iya. kalau buka. Jadi kalau dan kita ngobrol, saya biasa ngobrol dan dia bilang kalau dari pagi kita awal buka mulai udah enak, saya hari ini akan enak Oh, sampai akhir oke. gitu ya. Dan itu betul kan. Jadi ketika kita bangun tidur udah senyum bikin 227 itu kita yakin bahwa hari ini bisa kita lalui dengan nyaman, damai dan menyenangkan gitu ya. Kalaupun ada hal-hal masalah yang lewat di depan kita, kan dibilang itu adalah Tukang pos. tukang pos gitu ya. Jadi luar biasa sih itu, dan sending love saya usahakan untuk lakon, tapi saya ingat Teh Feby kan bilang kan memang 10, Iya. tapi kan bisa dilakukan mungkin 3 Iya. atau 5 di awal nanti siang. Nah, itu paling nggak minimal 5 lah dengan ritual 1 2 3 sadar nafas syukur, kemudian 227 sending love itu saya Oke. lakukan. Jadi itu sih menurut saya itu Rutinitas yang pagi. buat saya tuh nggak Indah. akan terlewat ya, nggak boleh dilewatin itu, udah jadi seperti kewajiban ya. Artinya kemudian kan kita sholat ya, tapi itu karena melek kan dibilang kita masih dalam situasi apa namanya teta ya, Teta, jadi ya betul. itu yang saya lakukan sih sebetulnya. Dan juga malam ya, jadi tapi malam itu kan Malam hari kadang-kadang gimana malam hari? malam juga sebenarnya dilakukan yang seperti yang dibilang Sadar di daily nafas routine itu syukur kan, juga. sadar nafas syukur 27 dan 227 dan quantum jam, Tapi ya. quantum jam itu ya sebetulnya kadang-kadang ya mungkin lelah atau apa ya suka kelewat ya. Ya. Jadi ya tapi saya usahakan untuk jadi menyadarkan diri gitu. Memang udah ngantuk tapi ini harus lakukan nih gitu kan. Jadi ya itu luar biasa sih buat saya, itu suatu hal yang positif. Jadi saya pun juga benar-benar ketika ya tadi ya seperti tukang pos lewat itu ya cuman senyum aja ya sekarang ini gitu. Walaupun biasanya kan waduh kepancing ya, biasanya ketemu temen yang memang modelnya seperti itu gitu, rasanya kepancing untuk apa namanya berdebat gitu ya. Tapi sekarang ya cuman disenyumin aja gitu ya. Dalam habit yang sudah seperti itu ya, data di laptop ibu, data di tubuh ibu diisi dengan pagi-pagi sadar nafas syukur. Lalu 227 tuh untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, Iya. atau teman-teman yang "Ih, apa tuh 227 gitu ya. 227 itu adalah satu momen di mana kamu menarik bibir kamu 2 cm ke kiri. Iya. Ibu kita contohin. Iya. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, lalu tahan 7 detik. Senyum. Nah, pada saat kamu senyum, 2 cm tarik kiri, 2 cm tarik kanan, lalu kamu senyum,
gigi kelihatan, tahan 7 detik, tubuh memerintahkan kepada otak untuk mengeluarkan sebuah hormon bernama hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Jadi pada saat hormon endorfin itu dilepaskan oleh otak, dia masuk ke 40 triliun sel tubuh kita. Kalau kita praktekkan, teman-teman bisa ya praktekkan di rumah 227, itu kerasa ya Bu ya? 2 cm kiri, 2 cm kanan, lalu senyum tuh kerasa kayak ada gerbang kebuka di tengah gitu ya, pintu kebuka, terus rasa kayaknya ringan gitu. Nah, memulai pagi dengan sadar nafas syukur, dengan sebuah momen di mana kita sadar bahwa ada yang tanpa batas, ada cinta tanpa batas di dalam diri kita, dan ada cinta tanpa batas di luar tubuh kita, dan kita ada di dalam lautan kelimpahan cinta tanpa batas ini. Di titik kita sadar, menyadari bahwa kelimpahan itu dekat. Kita ada di dalam kelimpahan ini. Sadar nafas syukur memberikan sebuah makna momen di mana kita terkoneksi dengan yang tanpa batas itu. Di titik kita aware atau sadar bahwa kita terkoneksi nih ke yang tanpa data kelimpahan tanpa batas ini. Di titik itu biasanya kemudahan datang. Segala sesuatu yang kita lakukan effortless. Nah, yang terjadi sama Ibu ketika habit itu sudah berjalan sedemikian indah, bahkan dilakukannya bukan lagi dengan sebuah momen yang terpaksa, tapi aduh aku seneng nih melakukannya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam manifestasi? Kalau buat saya sih, memang kan ini masih, buat saya ini adalah masih perjalanan ya, proses. Karena saya dengar sharing atau testimoni dari yang sudah ikut ini banyak sekali ya yang bisa. Tapi kan selalu diingat, jangan Mbak Fiona tuh selalu ngingetin, atau Mbak Juju ya, jangan kok dia bisa sih, kok saya belum sampai kok. Nah, saya pikir itu proses ya, proses untuk menuju ke situ, asal kita memang terus melakukan itu secara konsisten. Nah, jadi kalau bicara manifest ya, mungkin ya yang paling mungkin terakhir saya cerita itu yang terekam, karena sebetulnya lama ya untuk mencapai ke situ menurut saya, karena 5 Juni sampai sekarang kan udah 4 bulan ya. Dan sebulan terakhir ini saya ikut rilis. Ya, sebetulnya menurut saya ya, dengan apa yang barusan ini mungkin akan saya ceritakan, apa yang saya alami adalah rilis ini sangat membantu mungkin ya. Mungkin kalau jadi gini, kan bilang kita harus, TFB bilang kan kita mengeluarkan bagasi emosi kita gitu kan, itu salah satu kan dengan rilis ya. Nah, jadi walaupun saya kadang-kadang kalau dibimbing, saya bersyukur sekali ya dengan ada Mbak Cucu, Mbak Fiona, bahwa kita dibimbing untuk melakukan rilis ya. Kalau sendiri saya nggak kebayang sih, belum pernah nyoba juga gitu. Makanya seminggu 3 kali itu saya selalu ikut, walaupun kadang-kadang off cam juga ya Mbak, tapi paling nggak saya ikut supaya saya bisa lakukan itu. Tadi malam saya nggak dapetin apa-apa ya, karena tapi beberapa waktu yang lalu ketika dibimbing Mbak Fiona atau Mbak Cucu itu dapat klik. Jadi itu kan dibilang begini, kan kita buat saya, dari saya di dalam kandungan atau itu saya nggak ketemu, saya merasa hidup saya bahagia gitu ya, artinya orang tua saya baik-baik aja, tapi mungkin ketemu tuh perjalanan ketika saya menikah gitu kan, atau sebelum menikah lah, pramenikah dan menikah sampai ini jadi muncul gitu ya. Nah, itu bagasi emosi itu mungkin itu ya, ketika apa yang saya harapkan, atau kenapa saya sampai ikut Quantum Jam yang hari Senin kemarin sama TFB itu bisa terlaksana, tercapai ya. Karena menurut saya ada rilis yang kita lakukan, ada yang kita keluarkan gitu. Jadi mungkin saya boleh langsung cerita di situ ya. Jadi saya kan memang sebetulnya punya PR ya, artinya ada kebutuhan untuk saya bisa menyelesaikan kewajiban saya. Dalam segi ada hutang yang harus saya selesaikan, walaupun hutang itu sebagian besar saya gunakan untuk hutang bisnis ya, bukan konsumtif sebetulnya. Cuman kan bicara dari mana nih sumber pengembaliannya? Sementara kan ya sebagai pensiun, bisa ada bisnis yang saya kerjakan tapi belum bisa membantu untuk itu. Nah, saya waktu itu ikut Quantum Jamnya FEB, itu Quantum Jamnya 25 juta ya, dan FEB bilang kalau ada yang lain silahkan ya, kan gitu ya. Saya naikin tuh karena sesuai apa yang saya butuhkan gitu, bukan 25 juta. Nah, itu hari Senin kalau nggak salah ya. Nah, mungkin akibat rilis-rilis yang saya lakukan itu, apa yang saya harapkan, artinya kebutuhan yang untuk saya harus memenuhi kan gini, kewajiban itu saya niatkan harus selesai di tahun ini, supaya saya bisa mengatur kehidupan saya di 2026 untuk lebih baik lagi ya, artinya pengaturan bicara financial, supaya tidak terbebani sama orang-orang yang bukan datang ya, misalnya telepon hanya untuk mengingatkan, melakukan pembayaran, itu kan membuat ini ya, saya sering dengar membuat kita jadi was-was, jadi takut, jadi apa segala macam. Nah, jadi target saya harus selesai. Nah, tapi saya belum tahu nih dari mana ya kira-kira sumbernya. Tapi tiba-tiba seperti dapat konsep ya, namanya ya, kan muncul ya, insight intuisi spontan. Yang tadinya saya nggak terpikir sama sekali ya, akhirnya kenapa nggak saya jual aja ya salah satu aset saya gitu. Pilihannya adalah hidup tenang. Memang ada yang berkurang tapi hidup tenang kan gitu ya.
Nah itu muncul. Akhirnya saya ingat bahwa aset itu ada yang pernah bilang, ibu nanti kalau mau jual sama saya ya, gitu. Okay. Itu setahun yang lalu lah kurang lebih. Nah karena insight itu datang, saya langsung menghubungi orang itu. Dan Anda tahu nggak apa tuh TVB? Saya cuma WhatsApp aja, masih berminat nggak untuk beli rumah sebelah, saya bilang gitu, karena memang itu rumah di sebelahnya. Terus dia telepon langsung, kok ibu kayak tahu aja sih, dia bilang gitu. Saya memang lagi mau, artinya kan itu udah lama ide ngomong. Jadi itu kayak semesta tuh apa namanya mempertemukan, berkonspirasi. Dan itu sangat berjalan sangat mudah banget gitu loh. Artinya kita nggak ada tawar-menawar yang seperti apa, kita udah, ya sebenarnya pasti kita udah punya harga pasarnya berapa, dan ya insya Allah nih hari Senin kita lakukan transaksi. Ya kalaupun itu dapat kan saya jadi bisa menyelesaikan kewajiban saya, dan itu membuat hidup saya lebih tenang gitu ya. Mungkin itu sih yang terakhir yang saya cerita, ya memang saya sampai sharing di kesempatan apa namanya kemarin yang di Zoom itu, karena itu berita baik ya, berita yang ini pasti terjadi, bukan satu kebetulan ya, tapi ini terjadi juga karena saya melakukan hal-hal yang TVB sampaikan, bahwa rilis apa segala macam itu saya lakukan gitu ya. Dan apa namanya tabungan semesta, mendoakan tabungan semestanya berupa apa? Mendoakan. Lalu ada lagi Mas? Saya sebetulnya punya kebiasaan dari dulu itu, memang setiap Jumat saya melakukan Jumat berkah lah ya, untuk sebetulnya untuk di sekitar rumah gitu ya. Atau kemudian tabungan semesta saya misalnya melebihkan, misalnya saya belanja kan di dekat rumah ada yang jualan gitu, semua melebihkan. Jadi seperti itu. Tapi ketika dan saya sedih sekali ketika saya nggak bisa gitu melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan. Dulu kan kalau kerja ibaratnya nggak pakai mikir, udah aja. Gitu. Nah, makanya itu juga permintaan saya ketika mungkin saya udah nggak ini, tapi saya izinkan saya tetap bisa berbagi gitu ya, berapapun. Tapi kan ada juga diingetin, sebetulnya kan nominalnya bisa berapa aja. Betul. Itu yang mungkin yang tadinya bisa besar ya bisa kecil, tapi lebih sering gitu kan. Betul. Dan tabungan semesta itu nggak hanya dalam apa namanya nggak hanya uang. Nah saya setiap pagi memang itu juga satu kebahagiaan juga buat saya. Setiap pagi tuh saya jalan pagi 30 menit ya di kompleks. Dan ketika ketemu orang, menurut saya itu tabungan semesta saya. Saya sampai hitung. Saya sampai hitung ketika ketemu misalnya supir, kan di situ kompleks ya. Jadi ada supir yang lagi bersih-bersih saya doain, ada Pak Satpam yang lagi kerja saya doain. Jadi saya ngumpulin juga ya. Artinya saya ngumpulin supaya saya bisa ngeluarin tabungan semesta itu dengan senyum dan mendoakan mereka seperti dan orang-orang yang jualan dekat kompleks itu gitu. Jadi itu ya sebetulnya manfaat besar yang saya dapatkan ketika saya mengikuti apa yang FEB ajarkan kepada saya. Sama-sama gitu ya. Sama-sama saling belajar. Ibu gitu, juga masih bertumbuh dalam perjalanan, jadi kita belajar bareng gitu. Tapi satu lagi nih FEB, secara 227 saya akhirnya menularkan kepada ibu saya, kan saya tinggal sama ibu saya. Terus saya juga indikan kepada anak saya dan cucu saya. Sebetulnya kan TVB juga bilang selain tadi kita jadi bahagia dan berkelimpahan, itu juga membuat kita coba, kan TVB selalu bilang coba 227 bisa marah apa enggak gitu kan. Jadi kalau lagi pada jadi saya coba ayo 227 apa sih 227 ya, akhirnya saya senang sekali ya bisa share kepada ya keluarga saya dulu deh gitu ya, atau kemudian ada teman yang mungkin juga ya ada yang saya ya ilmu yang kita dapat nggak bisa ya kalau kita juga berbagi sendiri ya, perasaan nanti kita jadi kita harus salurkan juga. Walaupun saya bilang saya bukan bermaksud mengajari, tapi ini saya lagi belajar juga, coba kamu lakukan ini gitu. Jadi luar biasa deh, saya terima kasih banget ya FEB, saya dapat ilmu tapi saya juga harus pay forward ya gitu. Walaupun itu sekedar mungkin itu bisa jadi solusi buat orang-orang yang saya sampaikan kan gitu. Sangat gitu. Masya Allah, indah sekali teman-teman cerita ibu buat kita. Jadi memang sumber dari segala hal yang membuat kita tidak bahagia itu adalah lapisan-lapisan emosi yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahan kita. Dan caranya nggak ada cara lain selain kita menerima, selain kita izinkan mengalirkan larut emosi ini ke energi cinta murni tanpa batas, izinkan, alirkan, izinkan, lepaskan gitu. Nggak ada cara lain selain itu gitu. Karena kesejatian kita tuh dia selalu menunggu kita untuk pulang, bukan pulang meninggal ya maksudnya, selalu menunggu kita untuk bisa sadar merasakan bahwa kebahagiaan ini nyata ada, bahwa kelimpahan ini nyata ada, dan izinkan kamu mengalaminya gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaan dan kelimpahan ini udah tersedia nih di dasar dalemannya kita, cuma ketumpuk sama lapisan-lapisan file-file memori pengalaman-pengalaman kita dari mulai kita di dalam kandungan, masa kecil, remaja, pernikahan, berupa apa, sedih, marah, cemas, bingung, takut, khawatir, ketakutan, dia menutupi gitu. Jadi ketika dia lapisannya itu lumayan tebal, otomatis seakan-akan kok kayaknya aku nggak bahagia gitu. Kenapa ya hidup begini? Kenapa aku resah? Kenapa seakan-akan kok kelimpahan nggak menghampiri aku? Bukan nggak menghampiri, ada. Ada, selalu ada.
dan selalu menunggu waktu kamu untuk bisa ketemu dan merasakannya. Jadi di sini mungkin bagian dari yang memang harus Feby lakukan atau Mas Hendra lakukan adalah menjadi bagian dari menyampaikan cerita ini atau fasilitator lah gitu ya. Hanya menyampaikan cerita ini, gini loh, kebetulan aku udah ngalamin dulu, aku juga sama gitu. Dulu Feby dan Mbak Fiona, teman-teman juga sama seperti teman-teman semua yang lagi nonton saat ini gitu. Tapi sekali lagi, ketika misalnya ada yang bertanya, sudahkah manifestasi dari perjalanan pembelajaran ini? Manifestasi terbesar itu adalah rasa plong, rasa ringan. Itu manifestasi udah. Rasa plong, rasa ringan, rasa mulai ada kedamaian sedikit di hati yang mulai kayak bisa istirahat gitu. Rasa hatinya itu udah manifestasi. Nah, yang kedua biasanya muncul rasa bahagia memang dari dalam, bukan karena uang datang, bukan karena pasangan bikin happy, bukan karena faktor eksternal, bukan. Tapi karena kita menyadari bahwa hidup ini udah lebih dari cukup gitu. Allah semesta atau apapun nama itu disebut udah begitu sangat baik, begitu sangat luar biasa, memberikan semua kebahagiaan, kelimpahan itu tuh ada di sini, di kamu, di aku, di kamu, di kita semua, udah ada gitu. Cuma tinggal satu poin di mana boleh nggak kamu sadar untuk menyadari bahwa ini tuh udah ada gitu. Ketika ini udah ada dan tersedia, dia terhampar dalam kehidupan kita, di tubuh kita, di semua lingkup kita. Dia terhampar, kebahagiaan dan kelimpahan itu selalu menunggu kamu untuk datang, selalu menunggu kamu untuk bisa merasakan dan mengalaminya. Jadi ini hanya sebuah cerita perjalanan waktu. Sekali lagi nggak ada sebuah cerita yang sia-sia gitu dalam perjalanan. Kalaupun misalnya pembelajaran dimulai dari usia 40-an atau usia 50-an atau usia 60-an, sesungguhnya itu hanya angka. Betul. Tetapi kalau kita bilang secara jiwa, jiwa itu tidak mengenal angka. Semangat kebahagiaan ibu mungkin semangatnya 17 tahun. Kayak pada saat kita berkumpul bersama kayak gini, kok kayak kita kayak ada yang udah 15 tahun, 20 tahun ya. Kayaknya tuh aku pertama kali ketemu ibu saat ini, tapi Kayaknya udah deket banget sih gitu. Iya. Aku yang senang. Aku bahagia banget hari ini dengar cerita ibu. Hal yang memang selalu kita tularkan di keluarga besar kita ini adalah sebuah rasa cinta tanpa batas untuk betul-betul sama-sama saling support gitu di antara kita. Itu sebabnya kenapa para alumni dengan inisiatif yang begitu sangat indah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk bersama-sama meluangkan waktu di hari Senin, di hari Rabu, dan juga di hari Jumat di jam 20.30. Jadi untuk teman-teman yang masih ada kesulitan untuk menerima, mengalirkan, melarutkan, dan melepaskan semua lapisan emosinya, alirkan ke energi cinta tanpa batas, biarkan dia larut terurai. Jadi substansi inti dari kenapa ya hidupku kok kayak gini, masih ada PR, masih ada utang, masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran, yaitu ada yang menghalangi atau ada lapisan yang jadi kayak apa ya? Iya, penghalang. Tapi sebetulnya juga bukan penghalang sih. Semua pengalaman hidup kamu itu adalah sebuah energi yang stuck, energi yang diem, yang stuck, yang nyumbat gitu. Karena energi ini terdiri dari dua hal ya. Kita bicara tentang dualitas gitu. Energi ini dia bisa bergerak dalam manifestasi kebahagiaan bentuknya. Ada juga yang bergerak dalam manifestasi yaitu ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, atau kekecewaan. Dua-duanya ini energi, dua-duanya. Dan dua-duanya ini sebenarnya satu. Core-nya, dasarnya, landasannya ini dua-duanya cinta. Jadi kalau misalnya aku di titik sekarang Ibu, ketika ke-trigger sesuatu nih, apapun kemasan ceritanya, ini cuma energi yang mau lewat gitu. Jadi law of assumption atau hukum asumsi. Ketika kita mengalami atau dihampiri sebuah peristiwa nih, sebuah peristiwa datang, entah apapun itu gitu peristiwanya. Lalu si peristiwa ini tuh kita asumsikan atau kita berikan labeling muatan, oh ini kesedihan gitu. Oh ini kekecewaan misal, oh ini kemarahan, oh ini kekhawatiran misal tentang sesuatu. Muatan yang kita taruh dalam peristiwa inilah sebenarnya yang mewujud jadi realita. Jadi sebisa mungkin semua apapun yang hadir dalam sajian jamuan semesta mengantarkan ke kita berupa energi apapun itu, ini judulnya cinta sebetulnya, walaupun kemasannya bahagia atau kekesalan misalnya. Lihat aja semua apa yang menghampiri itu sebagai sebuah, ini energi cintanya sebelah mana nih, antar dulu nih. Tahu ini cintanya sebelah mana, izinkan kamu sambut dan terima dulu bahwa ini adalah aliran energi yang natural dari energi itu adalah flowing. Flowing itu artinya mengalir dia. Jadi pas dateng,
Izinkan kita menerima, izinkan kita mengalami, izinkan kita merasakan rasa nano-nano itu. Kenapa? Karena jiwa ini itu memang diizinkan untuk merasakan semua spektrum rasa. Semua spektrum rasa itu kan ada bahagia, senang, kegembiraan, ketakutan, kecemasan. Itu tuh udah satu paket kehidupan tuh begitu tuh. Ada jamuan semestanya begitu. Jamuan semesta kebahagiaan, ketakutan, keresahan dan lain-lain itu. Ini dalam perjalanan hidup kita nih dari 0 tahun sampai sekian gitu. Ini udah dirancang, ini default pabriknya harus teralami gitu loh. Default pabriknya harus teralami dalam judul aliran semesta yang dia harusnya ngalir flowing, dia lewat. Set. Ketika kita mengalami dengan kesadaran bahwa oke, aku terbuka untuk mengalaminya, aku sambut, terima, dan aku terima apa adanya. Itu tuh dia cuma ngalir doang. Ngalir, itu nanti langsung terurai. Udah tuh selesai kisah fenomena di luar frame tentang kejadian apapun, itu akan selesai dengan sendirinya. Itu kalau flowing. Tapi kalau kita nolak, kamu nggak suka, itu salah kamu gitu misalnya. Itu karena kamu yang harus berubah. Pokoknya kita tuh nggak mau gitu. Cenderung nolak, tanda nolak apa? Mangkal hati. Tanda kita menolaknya tuh masih nyangkut di sini. Keselnya nyangkut, sebelnya nyangkut, marahnya nyangkut, sedihnya nyangkut. Kenapa nyangkut? Karena kita nggak pernah mengerti dan tahu bahwa realita yang baru saja terjadi di dalam kehidupan kita, ini kan pantulan daleman kita sendiri sebetulnya. Pantulan daleman ini dia merealita jadi realita yang seperti ini. Sehingga kita selalu nyalahin gitu. Kita nggak, oh ya ini pantulan dalam. Ketika misalnya ini terjadi, Allah dan semesta itu lagi kayak mau ngasih tahu, hey, itu masih ada lapisan endapan sedih. Terus gimana cara Allah dan malaikat ngasih taunya, mau dicolek gitu sama malaikat? Kan enggak. Diutuslah tukang pos itu untuk hadir dalam kehidupan kamu. Jadi kalau tahu skenarionya, ya bener aja surat Al-An'am bilang, hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Karena udah tahu cara mainnya, aturan mainnya, alurnya, semua realita yang datang ini apa gitu. Udah tahu. Jadi ketika udah tahu, cara mensikapinya kan juga jadi udah tahu. Aku kalau misalnya ada sesuatu yang men-trigger atau apapun itu bikin kecewa misalnya, set dateng. Energi sedih dateng. Tahu aja ya. Jadi semua spektrum rasa welcome gitu. Nggak mau terlalu dibawa serius. Kan hidup cuma permainan. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak nyaman atau apapun itu, come to mama. Iya. Aku sambut dan terima. Aku peluk. Aku terima. Aku duduk sama rasa itu. Walaupun pas duduk, air mata keluar gitu. Nggak apa-apa. Atau pada saat ada realita yang nggak nyaman, marah, kamu tuh nggak boleh gini, nak. Misalnya anak gitu ya. Nanti kamu besar jadi jenderal bintang 4 sayangku. Jadi kalau aku ngarahin anak ya gitu. Rara. Masya Allah Rara, kamu tuh bakal jadi motivator kayak ibu kali ya gitu. Atau anak aku yang kecil, Al-Fatih, polisi militer kamu nak kalau gini terus. Jadi ujung-ujungnya aku ketawa sendiri gitu kan, aku tahu anak atau apapun itu mereka juga sedang bertumbuh gitu dalam kesadaran dan melewati ini semua gitu ya, fenomena di dalam kehidupan kita, perjalanan dalam kehidupan kita. Gak usah terlalu serius, dibikin ngalir aja. Jadi semua emosi yang hadir, izinkan aja tubuh kamu welcome, menerimanya dengan kesadaran gitu, bahwa ini juga energi cinta. Segalanya itu hanya energi, it just energi, cuma energi. Kebahagiaan energi, kesedihan juga cuma energi. Jadi kalau kita memberikan makna itu ringan, dia jadi ringan. Ngalirnya, pulangnya juga ringan dan gak ada looping biasanya kalau kayak gitu. Karena kita memaknai kebahagiaan itu cinta, kesedihan ini kan juga cinta core-nya. Ingat aja, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ditagi-tagi utang, bahkan misalnya debt collector apa segala macam. Ini kesedihan. Anggaplah kesedihan itu adalah permukaan ombak gitu ya. Permukaan ombak, kalau ombak kan dia ngegulung-gulung gitu kan. Kayak bergerak terus gitu, rame gitu istilahnya. Kalau di permukaan kan rame. Bayangkan si ombak yang ngegulung-gulung itu pada dasar kedalamannya 100 meter, kedalaman 100 meter, kedalaman lagi 1000 meter, yang ada apa? Ketenangan ya. Bayangin aja kayak gitu. Ramenya kan cuma di atas doang. Bener nggak? Di titik kita ngelihat, oh ini keresahan, kesedihan. Bayangin aja, kayak ombak, oh dia di permukaan. Aku mau masuk ke dalam, set, diam. Tarik nafas, ini juga cinta. Ingat lagi materi kan? Cinta sama dengan keutuhan. Keutuhan, dalamnya ada bahagia, ada sedih, ini juga cinta.
dualitas, ada yin yang, ada hukum keutuhan. Ini juga cinta. Di titik kamu memaknai, aku sadar ini ada pesan semesta dalam sebuah peristiwa ini. Aku menyadari ada cinta di dalamnya. Karena ada cinta di dalamnya yang aku sadari, aku menyambutnya. Karena ini cinta. Di titik si peristiwa sedih, emosi sedih itu kamu menyambutnya dengan cinta, si cerita sedih itu meleleh. Terurai dia. Oh, udah ketemu sama intinya. Cium, dia meleleh mengalir kayak es batu mencair gitu. Karena disinari oleh kesadaran tentang cinta, kita melihatnya. Jadi kehidupan ini tuh intinya cuma seperti itu. Kita kan selama ini menganaktiri kan, bener nggak? Yang namanya ketakutan, kesedihan, kehilangan, kemarahan, itu kayak anak tiri gitu. Ini negatif gitu. Bener nggak? Kalau kebahagiaan, dapat uang, kegembiraan, ini positif gitu. Padahal positif negatif dua-duanya cinta-cinta juga. Coba kalau nggak ada positif negatif, aliran listrik nyala nggak? Nggak nyala. Kalau cuma positif doang, dia nggak akan berarti apapun. Nggak bisa nyala dia. Begitupun kipas angin, begitupun AC, dia harus positif negatif bertemu, baru dia nyala. Begitupun kita. Jadi semua akan selesai dengan cinta. Ibu terima kasih banyak sharingnya hari ini. Kalau Ibu bisa kasih tips sama teman-teman yang mungkin sama, udah di masa pensiun juga, yang bingung mau gimana ketika ada sebuah permasalahan dan solusi yang terjadi, apa yang bisa Ibu sampaikan ke teman-teman untuk sama-sama bahagia melewati hari-hari yang Allah kasih pada kita di kesempatan hari ini? Terima kasih Teh Feby. Ya, saya inginnya mengajak banyak teman saya juga ya untuk ikut mendapatkan ilmu, paling nggak pencerahan ya dalam, saya nggak mau bilang ini sisa ini pensiun bukan akhir dari segalanya gitu kan ya. Kita insya Allah masih bisa dikasih umur panjang tapi tetap sehat, dan tapi mengisinya dengan tadi ya kualitas hidup yang baik. Jadi bahkan saya sebetulnya ingin mengajak kakak saya juga untuk ikut ini, dan anak saya sebetulnya saya juga ingin supaya anak saya juga bisa. Tapi semua itu kan harus dari dirinya sendiri ya. Betul. Karena ketika kita cerita dan motivasi dalam dirinya nggak ada, ya percuma gitu. Nanti dia nggak dapatkan sesuatu. Jadi kalau boleh saya sharing kepada teman-teman yang mungkin seperti saya, artinya ini kan seperti belajar juga ya, mendapatkan ilmu untuk kehidupan lebih lanjut lagi setelah, artinya buat yang pensiun. Jadi ya mari kita ikutan aja Abundant Revolution ya bersama Teh Feby yang luar biasa ini, untuk kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan kita menjadi orang yang bermanfaat juga bagi orang banyak gitu. Artinya kita tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga bermanfaat bagi orang banyak, kita keluarga, teman, sahabat, atau siapapun mungkin itu. Ya, itu saja sih dari Terima saya. kasih Ibu. Ya, sama-sama. Karena betul teman-teman, sekali lagi, kenapa sih kita hidup di dunia ini? Kenapa ya Allah ciptakan kita? Sebaik-baiknya manusia adalah seseorang dia yang punya banyak manfaat buat orang lain. Jadi memang nggak berhenti-berhenti, kita semua sama-sama saling mengingatkan untuk ketika kebaikan itu terasa, pay it forward lah. Salirkan lagi kebaikan ini buat teman-teman yang lain, sampaikan lagi kebaikan ini kepada teman-teman yang lain. Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Aku bahagia banget, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Feby.